kembali di program Tribun Topik. Kali ini bersama saya Elin. Nah, untuk kesempatan ini spesial banget. Di sore yang cerah ini kita ditemenin dengan orang hebat. Di sini ada Mas Agung BM. Yap. Beliau adalah Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah. Halo Mas Agung. Halo Bu Elin dan Tribuners Jawa Tengah. Kabarnya gimana nih Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Tribuners, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Mas Agung, terutama tentang masalah Jawa Tengah nih. Nanti ada apa aja bakal diobrolin sama Mas Agung, karena Mas Agung ini perwakilan rakyat Jawa Tengah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol asik. Mas Agung sibuk apa nih Mas? Alhamdulillah sekarang di jadwal Badan Musyawarah kami ini di minggu ini ada kegiatan sosialisasi ke masyarakat, ditambah ada reses. Jadi memang kurang lebih 2 minggu ini kita banyak ke dapil ya. Kebetulan dapil saya di Kota Semarang, jadi ya sekeliling Kota Semarang saja, nggak keluar kota. Ketemu masyarakat, kita coba ngobrol, kita juga serap aspirasi mereka, apa harapan mereka buat Jawa Tengah. Oke, luar biasa. Kayaknya sibuk banget nih. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu nih Mas Agung udah menyempatkan waktu buat Tribun nih. Oke, sama-sama. Saya senang bisa berbagi cerita dengan media paling hebat di Indonesia. Terima kasih. Mas, melihat media sosialnya Mas Agung nih, kayaknya kegiatannya wah padat sekali. Itu bagi waktunya gimana nih Mas? Penasaran saya. Ya, biasa saja. Yang pasti kita sudah rencanakan, sudah jadwalkan. Kita juga ada tim yang atur. Prioritas tentu adalah tanggung jawab yang memang sudah terjadwal ya. Agenda pertemuan, seminar maupun juga dengan masyarakat sudah kami jadwal. Seperti besok ini kita full pagi sejak jam 7 sampai jam 9 malam, mungkin bisa lebih dari itu. Ya dibuat asik aja, ini suatu hal yang bagian dari kita pengen dekat dengan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan selama kami bertugas, ya sudah hampir 3 tahun ya, bertugas lebih 3 tahun lebih, maka kami merasa juga masih banyak yang belum kami lakukan. Gitu. Oke, selama turun ke masyarakat nih Mas, pernah nggak sih dapat pengalaman-pengalaman kayak masyarakat yang terlalu rewel minta ini itu, pernah nemuin kayak gitu nggak nih? Karena Mas Agung kalau lihat di media sosialnya aktif banget, sering banget ketemu sama masyarakat nih. Ya kalau masyarakat punya ekspektasi tinggi ya sama anggota dewan, berpikir bahwa urusan dari bangun tidur sampai tidur lagi atau kemudian orang lahir sampai orang mati, ya itulah kehidupan. Berharap pemerintah bisa bantu. Nah, yang mungkin yang agak perlu kita coba lakukan edukasi adalah peran-perannya. Beda dong antara anggota dewan dengan wali kota atau dengan gubernur, dengan polisi, dengan jaksa. Kita nggak punya senjata karena itu kewenangannya di aparat. Kita nggak punya aparat karena itu juga kewenangannya kepala daerah. Mereka punya infrastruktur dan mengambil keputusan. Fungsi kami adalah fungsi pengawasan, memperjuangkan aspirasi dan memastikan bahwa aspirasi kehendak masyarakat itu sampai ke para pengambil kebijakan, ya, termasuk dalam diskusi-diskusi kita di legislatif seperti itu. Oke, baik. Mas, ini tahun 2023, tahun depan udah mulai pemilu nih. Untuk persiapan bakal caleg sendiri nih Mas, ke PKS gimana nih Mas? Persiapannya Mas, karena udah mulai anget nih 2023, besok udah 2024 nih, seperti apa Mas? Ya sebagaimana yang lain lah, semuanya berusaha untuk tambah eksis ya. Boleh jadi semua partai kalau punya target ya, ada sekian puluh persen, sekian bisa nanti total semua partai bisa 1000% gitu kan ya, nggak 100%. Oke. Nah tetapi kan ya tentu kita akan realistis antara harapan kita dengan kerja-kerja kepartaian, kerja politik ya. Jadi bagi kami di PKS itu ya kerja-kerja politik itu dalam hal pembelaan kepada rakyat, mendekat pada rakyat, menjadi bagian dari solusi di masyarakat itu menjadi penting karena kursi itu ya harus relevan dengan kebermanfaatan. Banyak kursi ada kebermanfaatan, saya pikir juga ironi. Kami berharap juga tambah banyak bisa ada kebermanfaatan lebih banyak lagi. Oke, kalau soal ini Mas, tahapan seleksi bakal caleg nih, karena PKS ini kan partai yang besar, bisa dibilang seperti itu. Itu seperti apa tahapannya? Apakah nantinya bakal benar-benar disaring nih calegnya nanti benar-benar yang pokoknya dari PKS harus paling baik, terbaik, nanti ada kriterianya seperti apa nih Mas? Ya, kami adalah partai yang terbuka. Ya, di ADRT kami bahkan membuka diri dari seluruh komponen, suku bahkan agama. Ya, di banyak tempat kita di daerah Indonesia Timur bahkan banyak anggota dewan kita itu dari teman-teman Nasrani ya.
ya mereka menjadi aspirasi dari masyarakat yang mayoritas di sana. Jadi sistemnya adalah kalau di PKS itu adalah sifatnya terbuka, siapapun boleh mengajukan diri, nanti proses berikutnya ada di internal partai tentunya. Ya, ada mekanisme apakah dukungannya, berarti akseptabilitasnya baik, tentunya kita perhatikan kualitasnya baik ya, karena juga menyangkut kerja-kerja parlemen yang harapannya bisa lebih baik, produktif. Betul. Dan juga tidak kalah penting rekam jejaknya kan. Setiap orang kan punya catatan histori dia, pengalamannya, bagaimana hal yang sudah dilakukan di masyarakat. Ya, harapan kami dengan keterbatasan jumlah caleg di tiap dapil ya, harapannya kita berikan yang bintang ya, yang memang memberikan harapan buat masyarakat layak untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Oke, Gitu. dan tentunya mendengarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat. Luar biasa sekali. Kalau ini Mas, kursi DPRD di Jawa Tengah sama di kota kabupaten ini PKS sendiri berapa persen nih Mas? Bisa diceritain dong ke Tribuners? Kalau provinsi kami ada 10 ya, kami termasuk salah satu partai yang dipercayaan di pimpinan dewan. Untuk kabupaten kota ada sekitar 120, ya, ada 120. Ya, varian ada yang mungkin baru 1, 2, tapi juga ada yang jajaran pimpinan rata-rata di kota besar. Kami cukup dipercaya oleh masyarakat. Nah tentunya kita sudah 5 kali pemilu loh ya, 99, 2004, 2019, 2014, 2019. Betul. Ya harapan kami ya tentu ada perbaikan ke depan dari segi jumlah. Ya banyak hal yang kita evaluasi, termasuk saya sendiri kan besok kalau memang ditugasi lagi berarti saya sudah yang kelima juga tuh sejak 2004, 2009, 2014, 2019. 2019 model campaign kita lebih dekat. Kalau mungkin masih ingat teman-teman yang di Semarang tuh saya kan pakai duren tuh campaignnya. Oke, ya. Saya nggak pakai jas, nggak pakai peci, saya pakai duren. Durennya duren khas Semarang. Oke, Ya. sambil nge-branding. Nge-branding. Tapi ada pesannya, narasi saya adalah #Bangga Semarang. Oke. Ya, saya pengen coba sampaikan bahwa kita punya kebanggaan loh. Sedapil saya Kota Semarang, saya pengen sampaikan, saya akan juga perjuangkan selama saya di parlemen apa yang bisa saya lakukan di Semarang. Ada contoh duren tadi. Duren kan buah yang cukup diminati ya. Betul sekali. Ya, Banyak nggak sekali ada yang ceritanya orang makan duren sambil marah-marah, sambil sedih, pasti seriang gembira. Betul. Saya pengen coba sampaikan bahwa politik itu harus gembira. Betul Tidak sekali. perlu bicara kuasaan, politik itu ya bicara pengabdian, politik itu bisa pemberian sesuatu yang bisa kita lakukan buat masyarakat. Nah itu saya pakai simbol duren tuh. Oke. Durennya duren asli Semarang yang juara 1 nasional. Wow. Duren Holil, bisa di googling deh. Kemudian saya pakai beberapa produk lokal anak muda Semarang yang emang harus kita dukung. Anak muda itu pastinya kita tahu adalah anak muda yang sudah punya keahlian. Nggak usah diajarin, mereka udah jago. Iya. Nah yang bisa dilakukan adalah kita endorse. Ya, itu. Betul Kita sekali. dorong, kita dukung, kita berikan ruang panggung. Maka siapapun dia, ayo dukung anak muda, ya promosikan produk-produk anak muda sehingga mereka punya optimisme untuk bisa sukses ke depan. Oke, dukung anak muda dan juga produk-produknya dan juga produk lokal. Harus bangga sama produk lokal di Tribuners. Tadi Mas sempat disebutin tadi sudah berkecimpung di dunia politik, terutama di kursi DPR dari 2004. Kemudian hampir 5 kali ya, sudah 5. 4 kali. Oh, 4 kali, maaf. Hampir 20 tahun. Oke, nanti mau 5 kali. Nggak tahu Semoga. lah nanti. Oke, perbedaan dari pemilu tahun ke tahun itu seperti apa sih kalau Mas Agung lihatnya? Apakah semakin kesini pemilu terlihat, oh negara kita udah mulai mateng nih, udah mulai dewasa nih soal demokrasi. Mas Agung lihatnya seperti apa Mas? Ya tentu ada plus minus ya. Ya plusnya pastinya kita punya harapan, masyarakat tersalurkan. Masyarakat lebih terbuka, bisa memilih, punya pilihan, merdeka untuk memilih. Ya, tidak di era otoritarian ya, harus dipaksa sesuatu, kita terbuka. Pasar bebas ya. Ya, walaupun yang negatifnya ya, kita betul-betul harus memastikan demokrasi kita seperti apa. Kalau kita sudah memilih sebagai demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang mungkin dalam konteks material siapa yang paling punya keluar uang banyak gitu kan bisa dipilih. Ya enggak, harus demokrasi yang bermartabat. Jadi harus dipilih pada kualitasnya. Kita harus pastikan maka seleksi siklus kepemimpinan ya 5 tahunan ini ya kandidat di
ke parlemen maupun juga nanti serentak pilkada serentak juga kandidat bagi kepala daerah, ya harus dilihat pada segi kualitas demokrasinya, bagaimana kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Saya pikir itu penting ya, agar keseimbangan, ya saya katakan tadi, nilai plusnya masyarakat merdeka, bebas memilih. Yang berikutnya, kita harus memastikan demokrasi kita demokrasi yang bertanggung jawab. Demokrasi yang memastikan bahwa kita pilih seorang bukan karena sesuatunya, tapi memang komitmen dan ya tentunya jejaknya yang cukup baik sehingga masyarakat punya kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri. Oke, berarti semakin kesini bisa dilihat masyarakat udah mulai aware, udah mulai. Iya, walaupun ada residu juga. Residu maksudnya adalah ya hal-hal yang buruk, masyarakat mungkin sudah mulai apatis, gitu-gitu terus gitu kayaknya akhirnya memilih pada hal yang sifatnya pragmatis. Oke. Tapi jangan pernah patah semangat. Kita terus berusaha memastikan kualitas demokrasi kita baik, ya kita berharap masyarakat memilih atas dasar tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai rakyat. Oke, memilih atas dasar tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia yang baik tentunya ya. Baik, kalau ini Mas, 2024 udah mau 1 tahun lagi, strategi apa nih yang udah disiapin dari Mas Agung nih? Terutama juga PKS juga nih, bocoran nih boleh? Ya kalau gelaran pemilu memang sudah dimulai kick off-nya kemarin sama KPU, tapi mungkin resmi bagi perorangan caleg kan ya nanti kurang lebih bulan Mei ya. Betul. Bulan Mei itu kan baru pendaftaran. Jadi kalau kami ya, kalau saya ya sekarang fokusnya pada sebagai alat saja. Ya, fokusnya sebagai anggota DPRD, menuntaskan. Karena ya memang bagi saya yang paling sederhana, misi saya itu husnul khotimah dalam tugas. Wes pokoknya sing ape tugasnya iso dilaksanakan, dapat nama yang maksudnya dapat nilai baik dari masyarakat sama Gusti Allah gitu kan ya, itu suatu hal yang sangat membahagiakan. Bahwa kemudian didorong, ditugasi lagi, ya nanti kita akan nanti saja. Oke. Skenarionya nanti seperti itu karena kita Mengalir. belum tahu ditugasnya yang di mana. Ya. Berarti mengalir saja. Mengalir juga mungkin nggak, ya pasti itu strategi. Tapi strateginya nanti ketika memang sudah dipastikan bahwa kita menjadi salah satu yang bertanding di dalam kompetisi pileg nanti. Oke, semoga hasilnya memuaskan dan seperti yang diharapkan ya Tribuners ya. Ini Mas Agung kan sebagai ketua fraksi PKS di DPRD Jateng nih, fokusnya di apa nih Mas? Ya, tentu kami punya slogan ya bahwa kami ingin coba menjadi bagian dari pembela isu-isu keumatan, kebangsaan dan kerakyatan. Kenapa pertama kami keumatan? Kami memang di ADRT kami partai Islam, ya concern terhadap pembelaan bagi masyarakat yang mayoritas Muslim. Nah, tapi juga tentu yang lebih besar daripada itu adalah isu kebangsaan. Ya, isu kebangsaan artinya semua komponen masyarakat, lintas agama, lintas suku dan segala macam. Karena kita sudah dilantik, kita sudah sumpah jabatan untuk siapapun bukan berdasarkan partainya, tapi semua masyarakat harus kita bela, termasuk komitmen kerakyatan. Rakyat terutama rakyat kecil itu harus kita bela. Ya, bagaimana terutama pasca pandemi ini, ya kan, mereka harus bangkit dari segi ekonomi. Betul. Ya setelah 2 tahun terdampak, ya, UMKM kita terpuruk dan ini harus dicari cara ya bagaimana mereka punya solusi-solusi sehingga mampu membangkitkan rebound gitu ya, kembali lagi hadir ekonomi kita tumbuh sebagaimana yang kita harapkan bersama. Oke, baik. Kemudian ini saya mau menanyakan isu ini kita ada anget ini Mas. Gimana? Kemarin soal haji. Dana sempat menak bilang ada sekitar berapa 90 atau berapa puluh juta, akhirnya ketok palu 49,8. Yeah. Boleh komentar sedikit soal dana haji, penetapan dana haji kemarin yang belum beberapa hari ini? Iya, baru kemarin ya. Ya, memang kemarin ada kesepakatan pemerintah pusat dengan DPR RI ya. Memang ini domainnya di tingkat pusat ya. Dan kami sebenarnya juga sudah punya sikap bahwa kami menolak ya kenaikan yang cukup besar. Sekitar 10 juta dari yang tahun sebelumnya 39 sekarang jadi 49 sekian. Tentu alasannya adalah pertama bahwa kita masih dalam masa recovery ekonomi. Betul. Dan kita harapkan masyarakat juga bisa dibantu ya, terutama kalau kita lihat dari masyarakat yang naik haji itu, kalau yang reguler ini hampir mayoritasnya adalah masyarakat yang sebenarnya secara ekonomi tidak cukup mampu sebenarnya. Tapi karena mereka punya komitmen, keyakinan pada
agamanya di rukun Islam gitu kan, sehingga mereka melaksanakan itu. Nah, jadi itu dari segi ekonomi. Yang kedua, kami berharap pemerintah Indonesia, kita itu kan jumlah jamaah haji paling besar sedunia. Betul. Ya, 200.000 lebih. Mestinya punya bargaining. Ya, ada beberapa data komparasi kita dengan negara-negara lain. Kita termasuk yang tidak paling murah. Dari segi hukum ekonomi mestinya dengan jumlah ini mesti punya daya tawar kan, bargaining. Ya, jumlahnya banyak nih. Ya, mana komponen yang bisa efisiensi? Apa komponen pesawat? Yang kami dengar ini hanya beberapa maskapai tertentu. Ya, kemudian bagaimana komponen hotel? Ya, kemudian catering dan segala macam itu komponen-komponennya mestinya bisa dinegosiasikan. Pemerintah nggak boleh kemudian berhenti karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya perlu bargaining lah buat skenario karena memang kita punya jumlah paling besar, ya rombongan paling besar sedunia itu Indonesia. Mestinya itu ada perlakuan khusus ya. Termasuk beberapa strategi lain, apakah tetap 40 hari jamaah haji itu di sana atau mungkin kurang dari itu sehingga beban biaya tidak begitu besar juga. Oke, Begitu. baik. Terima kasih Mas Agung. Memang seperti itu kejadiannya, tanggapannya. Terima kasih. Kemudian ini Mas Agung nih dulu kan pernah jadi anggota DPRD termuda. Iya, masa itu. Masa itu ya. Dari 2004 loh. Ini Iya. berlanjut. Nanti kayaknya 2024 lanjut lagi atau Nggak seperti tahu, apa kita nih? lihat, kita kan ditugaskan saja. Jadi 2004 tuh saya dilantik usia 25 tahun. 25 tahun. Usia 25 tahun saat itu. Saya masih di Tribun 25 tahun. 25 tahun. Jadi saya itu dulu fresh graduate dari Sipil Undip ya. Ya alhamdulillah penugasan sana saya langsung ditugaskan di Komisi Infrastruktur juga. Bisa juga melakukan aktualisasi ilmu. Jadi sebenarnya begini, anggota dewan itu juga tetap butuh skill atau kemampuan ya, kapasitas ini ya. Jadi kita ngurusi politik itu kan tadi tidak hanya masalah kekuasaan. Padahal kita tahu di parlemen itu dari komisi A, B, C, D, E. Ya, dari urusan pemerintahan, urusan ekonomi, urusan infrastruktur sampai urusan kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Dan itu kan butuh kapasitas. Ya, berbeda dengan birokrasi berpuluh tahun, berbelas tahun mereka biasa setiap hari. Nah, kalau kemudian tidak punya kapasitas mencukupi atau setidaknya minimal mau belajar ya. Mau belajar sehingga menjadi mitra yang baik dengan pemerintah, tidak yes man saja, tapi juga punya second opinion, punya alternatif, bukan sekedar kritik juga, tapi berikan solusi. Ya, alhamdulillah saya punya contoh menarik. Waktu itu kami pernah, waktu saya di DPRD Kota, pernah menyusun perda bangunan gedung. Background saya teknik sipil. Alhamdulillah saya merasa bersyukur, saya punya background seperti itu, saya bisa terlibat, dan luar biasanya perda itu menjadi rujukan nasional. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa punya karya sesuatu ya, bahwa kita pengen melakukan sesuatu dari aspek regulasi bisa. Di Semarang itu juga punya perda drainase, sistem drainase kota. Itu satu-satunya saat itu di Indonesia. Waktu itu saya ditugasi ketua pansusnya. Nah, jadi bagi saya ini adalah sesuatu hal yang jadi Kebanggaan. membuat saya bisa melakukan sesuatu ya, berkarya dari aspek regulasi, dan harapannya itu efeknya positif buat Semarang. Oke, luar biasa sekali. Tapi saya penasaran kenapa Mas Agung memutuskan saat itu umur 25 tahun, oke dia terjun ke dunia politik. Padahal saat itu kan politik itu didominasi dengan orang-orang yang sudah bisa dibilang udah berumur nih, dan juga sudah mungkin berpengalaman, kemudian mereka udah mapan lah. 25 tahun itu mudah sekali loh Mas. Kalau sekarang mungkin sudah banyak muncul nih DPR muda. Kenapa saat itu memutuskan oke deh. Mau tahu nggak dulu sebenarnya saya itu mau masuk apa? Apa nih Mas? Tentara sebenarnya. Oke. Kalau besar saya di komplek tentara. Ya, saya pernah daftar Taruna Nusantara, saya daftar Akademi Militer, saya daftar, permintaan orang tua saya jalani. Oke. Ya nggak taunya belum takdirnya. Ya, tapi alhamdulillahnya adik saya sekarang jadi perwira di Kopassus sana, Jakarta. Setidaknya ada keluarga saya. Ya itulah hidup, maksud saya belum bisa takdirnya di sebuah cita-cita keluarga. Saya jalani, ya ketika dapat sesuatu ya disyukuri. Pastinya kalau kata para kiai, ustadz, semakin kita bersyukur maka akan ditambah. Ya, jadi rezekinya. Jadi ya sudah bersyukur saya kuliah di sini, nggak punya keluarga,
tapi saya ikuti dengan apa, organisasi aktif. Ya mungkin disitulah ketemu jalannya, ketemu dengan para aktivis yang coba berjuang bareng-bareng, gimana punya daya kritis pada pemerintah. Ya akhirnya saat itu saya jadi ketua pemudanya PK saat itu ya, PK, dan kandidat di nomor 1 di daerah dapil teman-teman banyak mahasiswa. Ya rupanya jalan hidupnya seperti itu, dijalanin saja. Dijalanin saja, Jalani saja. dan tentunya dengan restu orang tua, doa orang tua. Alhamdulillah. Oke, Mas, terakhir dong Mas, boleh pesan buat Tribuners dan juga anak-anak muda nih yang mungkin tertarik sama dunia politik, mau terjun ke dunia politik. Boleh dong disampaikan ke Tribuners? Ya, Tribuners, saya berada di sebuah media nasional yang cukup membanggakan bagi Indonesia ya, Tribun. Dan kita lihat era sekarang era digital. Ya, Tribun sekarang sedang bertransformasi sekarang. Tadi saya sudah cerita banyak platform sosial media yang juga dilakukan oleh Tribun. Ya, saya pikir anak muda juga harus seperti itu. Saya tidak perlu mengajari, tetapi kita harus eksis di masa saat ini. Ya, kalau bahasa saya 2 hal, yaitu kekinian dan kedisinian. Jadi kita harus update tentang kekinian kita, ya, teknologi dan semacam, tapi jangan lupa kedisinian. Apa itu kedisinian? Paham tentang lingkungan kita. Kita harus fasih ngomong tentang Indonesia, kita harus fasih tentang Jawa Tengah, kita harus fasih ngomong tentang Kota Semarang, kota yang kita cintai, provinsi yang kita cintai ini. Semoga kita bisa kontribusi buat Indonesia, Jawa Tengah, dan Kota Semarang. Seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi seperti itu Tribuners, jangan lupa kita sadar harus kekinian dan juga kedisinian. Kekinian kita harus tetap update sama informasi, teknologi gitu ya, biar gak update gitu ya Mas ya. Kemudian kedisinian kita harus sadar nih, harus aware. Kita dari Semarang, bangga dong jadi orang Semarang harusnya gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Semoga nanti kalau misalkan nyalon jadi lagi ya Mas. Mudah-mudahan apapun yang terbaik. Kita tunggu ya. Baik, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.